Halo, nama aku Hendy Prabowo, dan di video ini aku bakalan cerita tentang uh, pengalaman aku terkait tentang anxiety disorder, kayak gitu. Nah, ceritaku ini bermula dari 2015. Waktu itu aku malam-malam pulang kerja, maybe jam 11 malam. Aku lagi makan sama temen aku di kamar kosnya dia. Belum juga habis, kayak baru berapa suap, tiba-tiba kepalaku tuh rasanya tuh berat, kayak keliangan gitu. Terus pokoknya bawaannya mau jatuh, jadi aku kayak udah nggak kuat lagi untuk duduk kayak gitu. Terus aku memutuskan untuk tiduran, dan setelah itu aku nggak ngelanjutin makan, tapi aku langsung milih udah aku mau tidur dulu kayak gitu. Cuman besok paginya badan aku makin nggak enak, kayak tiba-tiba demam, dan aku rasa dingin tapi agak-agak demam gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ke klinik waktu itu, dan di klinik waktu dicek katanya detak jantungku terlalu kayak bermasalah gitu, nggak wajar gitu, sehingga dokter menyarankan aku untuk ke rumah sakit yang lebih gede dan mungkin ke ke penyakit dalam kayak gitu loh, ke bagian jantung lah pokoknya kayak gitu. Nah akhirnya aku dicek lah, aku di rumah sakit itu. Terus dokternya bilang kayak ini detak jantung kamu tuh bermasalah kayak gitu, dan kamu tuh harus dirawat di sini juga. Aku bilang kayak kalau misalnya nggak dirawat kayak gimana. Terus dokternya bilang kayak nggak, kamu harus dirawat di rumah sakit kayak gitu. Terus aku memutuskan oke, aku nggak apa-apa dirawat kayak gitu. Tapi itu pikiranku benar-benar kacau banget, pikirannya kemana-mana, udah mikir yang nanti aku kalau kayak gini gimana, kayak gitu gimana, pokoknya kacau banget lah gara-gara statement itu tadi. Kayak aku benar-benar kaget banget, nggak nyangka bakal kayak gini kayak gitu. Terus pas aku mau aku dirawat di situ, cuman yang bikin kesel adalah di rumah sakit itu tuh kuotanya tuh benar-benar udah full, kayak udah nggak ada tempat gitu, dan aku disarankan untuk pindah ke rumah sakit lain kayak gitu. Dan itu aku pun kondisi aku pergi ke rumah sakit itu sendirian ya, nggak ada yang nganterin. Dan maksudnya kalau secara aku pribadi di pikiran aku gitu, aku tuh lagi sakit yang katanya harus banget dirawat. Terus tiba-tiba aku harus pindah ke rumah sakit lain, tapi di saat itu juga kayak ya udah itu urusan lo pindah ke rumah sakit lain gitu loh, nggak dari pihak rumah sakitnya nggak nganterin dirujuk ke rumah sakit mana kayak gitu, enggak kayak gitu. Aku benar-benar kayak oke, kayak gitu. Dan akhirnya karena aku sendiri dan aku kayak udah nggak bisa bawa kendaraan aku, akhirnya aku memutuskan untuk telepon teman aku, dan hari itu juga aku minta diantar ke UGD di salah satu rumah sakit yang paling besar. Dan di UGD itu akhirnya itu pertama kali aku benar-benar masuk UGD, itu baru itu pertama kali, dan aku ngelihat kayak gimana kondisinya, kayak banyak banget orang-orang yang darurat banget embangan kayak gitu. Dan aku disambut sama kursi roda dan akhirnya aku disuruh duduk tiduran di kayak tempat tidur gitu pokoknya. Dan karena itu kondisi badan aku tuh benar-benar kayak udah lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pokoknya gitulah, pikiranku kacau banget. Nah cuman abis aku dicek-cek itu, katanya itu detak jantungku tuh nggak apa-apa kayak gitu loh, itu normal-normal aja kayak gitu, kayak kamu tuh nggak kenapa-kenapa, kamu sehat-sehat aja kayak gitu. Dan kalau misalnya aku nggak percaya, mereka menyarankan bahwa besok pagi kamu langsung aja ke sini ketemu sama bagian dokter untuk jantung kayak gitu. Dan akhirnya aku besoknya balik lagi ke sana, dan aku ketemu dokter untuk khusus jantung. Dan saat itu dokter banyak banget nanya ke aku tentang kayak gimana pola hidup aku, dan emang aku tuh orangnya nggak ngerokok, nggak minum alkohol, dan makananku juga makanan yang kayak pada orang umumnya gitu, masih makan sayur buah, itu malah aku suka banget.
Dan aku tuh orang yang masih emang olahraga banget kayak gitu, dan dokter ngecek pun kayak kondisi kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah kayak gitu. Dan dokter tuh malah berpikirnya mungkin kamu ada gangguan pencernaan, nah kayak gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke rumah, dan itu aku udah dikasih obat, dan beberapa hari ke depan aku ngerasa badan aku udah enakan. Terus di habis beberapa hari kemudian itu pokoknya aku ngerasa badanku tuh makin nggak enak gitu, kembali lagi nggak enak, terus ditambah kayak ada denyut apa sih, kayak kedutan gitu, kayak ada yang berdenyut-denyut, tapi itu tuh pindah-pindah kayak di tangan, di bahu, di dada, di punggung, di kaki, pokoknya di mana-mana dia tuh kayak denyut, pindah-pindah kemana-mana kayak gitu. Badanku juga masih ngerasa kayak dingin, tapi tuh kadang tuh panas kayak gitu, yang tiba-tiba naik turunnya nggak tau lah, kayak nggak jelas banget kayak gitu. Terus disitulah akhirnya aku ke klinik lagi untuk menanyakan ke dokter itu. Dan saat itu emang kondisiku kayak nggak yang gimana-gimana sih, kayak emang ada sisi kayak berdebar-debar kayak gitu tuh ada, terus kayak agak-agak susah nafas tuh juga ada kayak gitu. Nah, cuman nih ya, dari situ aku akhirnya kan cerita ke orang rumah. Aku akhirnya cerita, dan waktu aku cerita itu ayahku kebetulan lagi ada di tempat temennya, dan secara nggak sengaja rumah temennya itu bersebelahan sama orang yang dianggapnya itu orang pinter kayak gitulah pokoknya. Kalau di kampung-kampung tuh kan kayak gitu kan, masih ada yang kayak gitu pokoknya. Nah, terus orang pinternya itu bilang ke ayahku kalau misalnya aku tuh sebenarnya tuh nggak sakit, tapi tuh ada sesuatu yang emang ngeganggu aku kayak gitu loh. Nah, ini tuh kayak aku tuh nggak pernah ke tempat-tempat kayak gitu, dan keluarga aku juga nggak pernah ke tempat kayak gitu. Terus kayak nggak sengaja tuh ayahku main ke rumah temennya, tapi sebelahan sama yang dianggap orang pinter itu, terus tiba-tiba dikabarin kayak gitu loh. Karena mungkin ayahku cerita kali ya sama temennya kayak gitu, terus akhirnya malah saranin atau mungkin diomongin sama tetangganya juga kayak gitu. Aku juga nggak ngerti. Nah, dan ini tuh kayak diperkuat sama fakta bahwa aku sebelum sakit itu, sebelum ngalamin ini tuh, sehari sebelumnya kan aku mudik, dan waktu aku mudik itu aku emang sama teman aku tuh lagi jalan-jalan di salah satu bukit. Itu sebenarnya tempat wisata sih, tapi itu kayak bukit gitu, dan bukitnya itu di masa lalu nggak tahu kalau sekarang kayak gimana, itu dipakai untuk tempat orang bertapa kayak gitu, pokoknya untuk orang bertapa kayak gitulah. Dan waktu itu aku emang pulangnya agak-agak malam kayak gitu, mungkin jam 5-an. Nah, itu kayak dikorelasikan ke arah situ kayak gitu, mungkin gara-gara waktu kamu main ke situ kali yang kayak gitu loh. Tapi itu aku masih yang belum bisa mikir ya, kayak yang ya udahlah orang ngomong apa aja biarin kayak gitu. Aku masih yang pikiranku tuh aku nanti kalau gini gimana ya, kalau gitu gimana. Nah, kayak gitu-gitu yang muncul di pikiranku tuh malah yang kayak gitu. Oke, dan kayaknya aku bakal cerita sambungannya di next video deh, habis video yang ini. Nah, pokoknya intinya di awalnya aku mulai anxiety itu sebenarnya di titik itu di 2015 itu, dan awalnya tuh yang kayak gini, yang kayak aku masih nggak ngerti apa-apa kayak gitu, kayak kok sakit, kok aneh banget sih kayak gitu. Oke, sambungannya bakal aku tuntasin di next video. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe untuk nonton lagi lanjutan ceritanya. Dan mungkin kalian kalau misalnya ada pengalaman tentang hal yang sama atau ngalamin hal yang sama, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Dan makasih banget udah nonton video aku. Oke, sampai ketemu lagi dan bye-bye.